Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Evi Andriani. Saya mengajar di SMK Global Teknologi, dan di sini saya akan berbagi ilmu tentang praktikum untuk komputer akuntansi, di mana yang kita gunakan adalah Mayop versi 18 edukasi. Nah, bisa dilihat di sini untuk fitur yang akan saya jelaskan di sini ada open, ada create, ada explore, ada what's new, ada exit. Nah, open di sini adalah untuk membuka data perusahaan yang sudah ada yang dibuat. Jadi kita harus buat dulu baru bisa open. Kemudian create. Nah, create ini adalah membuat data baru perusahaan. Kemudian explore itu adalah melihat contoh-contoh yang ada di Mayop. Kemudian what's new adalah apa yang ada terbaru dari aplikasi ini. Kemudian exit. Ya, exit itu adalah keluar. Nah, pada kesempatan ini saya akan mengambil contoh praktikum dari soal uji kompetensi keahlian. Nah, kita mulai ya, bahwa yang akan kita klik di sini adalah create, karena kita mau membuka atau mau membuat data baru perusahaan. Setelah kita create, dia akan muncul ya, welcome to the Mayop new company file assistant. Nah, seperti yang ada di PPT ini, kita klik next ya. Setelah next, dia akan muncul apa yang harus diisi untuk data baru perusahaan. Nah, di sini kalau untuk serial numbernya nggak usah diisi. Kemudian company name itu berarti nama perusahaan ya, sesuai dengan soal yang mungkin akan kita input. Untuk ABN kita kosongkan, kemudian untuk address kita isi ya, kita isi sesuai dengan yang ada di soal. Kemudian phone number, kemudian fax number, kemudian email ya, addressnya itu diisi. Jadi biasanya di soal itu sudah ada. Terus kita klik next. Nah, dia akan muncul seperti ini ya. Tell us about your accounting year. Nah, di sini kita mau mendata ini apakah yang diisi, apakah di sini current financial year itu tertulis 2020, itu ibaratnya adalah tahun diisi ya, diisi dilihat tahun yang ada di neraca saldo ya, yang ada di neraca saldo. Kemudian last month of financial year ya, itu Desember. Kenapa? Last month itu adalah akhir bulan tahun pembukuan, diisi bulan Desember. Biasanya kalau di soal itu dia akan menunjukkan bahwa akhir tahunnya biasanya adalah Desember. Namun di sini adalah bulan pencatatan, diisi bulan Desember sesuai soal. Ya, kalau soalnya misalkan bulan April ya diisi bulan April. Kalau dia misalkan bulan Juni ya bulan Juni. Jadi kalau soalnya itu Desember ya diisi dengan Desember. Kemudian number of accounting period. Ya, periodenya di sini adalah dalam satu tahun itu diisi adalah 12 bulan. Selanjutnya kita klik next. Nah, dia akan muncul seperti ini ya. Please confirm your accounting information. Nah, apa yang kita isi tadi itu akan terekam di Mayop itu, bahwa your financial year is Januari tanggal 1, berarti mulai tanggal 1 ya 2020 to Desember 31, berarti 31 Desember 2020. Nah, ini sesuai nggak sama yang kita isi? Kalau sesuai berarti kita klik next. Ya, kita klik next. Nah, kemudian build your accounting list. Nah, kita pilih adalah di sini yang kedua, karena kita mau membuat sendiri ya. Dari langsungnya kita buat sendiri. Nah, kita klik next. Nah, di sini kita mau nyimpan ceritanya ya, mau nyimpan. Kenapa? Kalau kita langsung tidak di-change atau tidak dirubah, masuknya ke C, maka di sini khawatir nanti data kita akan hilang ya, karena C itu kan bukan tempat penyimpanan data sebenarnya. Kita change, kita simpan di mana? Misalkan di lokal D atau lokal E. Dikasih nama kita biar gampang mencarinya, karena file disimpan ke data D dengan cara mengklik change dan membuat folder baru dengan membuat nama folder latihan. Ya bolehlah, mau latihan UKK, mau latihan atau praktikum atau apa yang ibaratnya gampang untuk dicari dan mudah untuk ditelusuri ya, seperti itu. Setelah itu kita klik save ya, kita klik save, sudah disimpan. Terus dia akan kembali lagi kepada muncul di sini adalah create your company. Nanti akan muncul dia akan disimpan di mana. Langsung kita klik adalah next. Langsung kita klik next lagi. Nah, dia akan muncul kalau sudah berhasil. Congratulations. Nah, di situ ada dua, setup assistant dan command center. Ya, kita pilih adalah command center. Nah, oke. Setelah itu coba dilihat di situ ada modul-modul. Ya, modul-modul terkait sama Mayop. Ada di situ adalah account, ada banking, ada sales, ada time billing, ada purchase, ada payroll, ada inventory, ada chart file. Nah, kalau account itu berarti berkaitan nanti nama-nama akun. Ya, itu yang pertama yang harus kita input. Banking itu berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas, baik itu cash in bank maupun petty cash. Kemudian ada sales, itu berarti terkait dengan penjualan ya, barang dagangan.
Ada purchase, itu berarti berkaitan dengan pembelian. Ada inventory, itu berkaitan dengan apa namanya persediaan barang. Ada chart file. Oke, yang pertama adalah kita klik account, dia akan muncul ya. Ada di situ account list. Kita akan membuat atau menginput data account. Kita klik adalah account list ya. Di sini adalah untuk membuat daftar account untuk halaman 4 dan 5 soal ya. Nih, perhatikan. Nah, ini kalau dilihat, ini adalah nama-nama akun yang ada di Mayop. Ini bisa kita sesuaikan, kita rubah sesuai dengan soal yang ada ya. Nih, perhatikan. Di sini all account ada kepala 1 ya, itu adalah aset ya. Kemudian kepala 2 itu adalah liability, kepala 3 adalah equity, kepala 4 adalah income, kepala 5 itu adalah cost of sale atau cost of goods sold sebenarnya. Kemudian kepala 6 itu expense, kepala 8 itu adalah other income, kepala 9 adalah other expense. Nah, dari semua akun ini nanti kita ada yang diganti, ada yang kita buat baru, kemudian ada yang ibaratnya kita edit ya atau ditambahkan. Oke, kita lanjut. Nah, di sini coba perhatikan. Biar gampang, kita klik aja masing-masing ininya ya, nggak usah all account, misalkan aset. Aset itu yang ada di Mayop, itu ada check account, ada provision account, investment account, undeposit fund, electric clearing account, dan trade debitor. Nah, di sini ya, ada 4 yang mungkin harus kita apa namanya buat contoh ya. Ini pertama adalah menambahkan header current asset dengan klik new. Nih ya, yang new, klik new. Nah, karena yang ada hanya aset. Dalam akuntansi, aset itu terdiri dari current asset dan fixed asset. Nah, current asset dengan klik new, kita klik ditambahkan ya. Kemudian yang harus diganti, check account itu diganti dengan cash in bank. Kemudian yang diganti lagi itu undeposit fund, itu diganti dengan petty cash. Trade debitors itu diganti dengan account receivable. Ya, perhatikan anak-anak, ini jangan sampai salah. Ya, jangan sampai salah mengganti. Tinggal dilihat di sini, check account diganti dengan cash in bank. Sesuaikan dengan soal. Ya, undeposit fund diganti dengan petty cash. Kemudian trade debitors diganti dengan account receivable. Kenapa? Di sini dari tipenya, kemudian dari linketnya. Karena nanti kalau salah menggantinya, nanti akan sulit untuk ibaratnya kita mengganti linketnya. Tolong dipahamin ya. Nah, lanjut. Nah, di sini cara mengganti ya. Nah, ini tadi kan kita mau menambah current asset ya. Nah, caranya new, tadi kita klik new, terus klik header account. Ya, klik header account. Nah, di sini sesuaikan dengan di soal, account name-nya adalah current asset. Kalau tipenya udah otomatis adalah aset. Ini cara membuat baru atau new ya, header. Kemudian kita mengganti tadi ya. Mengganti apa namanya yang check account ya. Nah, di sini kita pilih adalah detail. Ya, tipenya tetap sudah muncul dia bank. Tinggal ganti nomor sesuai dengan soal, kemudian namanya tadi ya, namanya tadi adalah check account diganti dengan cash in bank. Paham ya? Ini jangan sampai salah. Tadi check account diganti dengan cash in bank dengan cara klik detail account, kemudian diganti check account-nya dengan cash in bank. Kemudian tadi sekarang petty cash. Petty cash tadi adalah dari undeposit fund. Sama caranya, kita klik detail, undeposit fund kita ganti dengan petty cash. Untuk nomor disesuaikan juga dengan soal. Untuk opening balance nggak usah diisi dulu ya. Oke, kemudian ini ada contoh cara mendelete yang nggak perlu. Contoh tadi itu provision account itu kan kita nggak ada di soal contohnya. Caranya klik 2 kali ya, klik 2 kali di tanda panah atau tanda panah itu. Kemudian klik kanan delete account ya, klik kanan delete account. Oke. Selanjutnya, nih bagaimana cara kita menyamakan ini benar atau enggak ya untuk linketnya. Nah, kalau masih salah, kita sesuaikan saja. Ini contoh ya, cara buat linket itu adalah setup ya, setup terus pilih linket, terus kita klik satu-satu. Di situ ada 3 untuk linketnya, ada linket account and banking ya. Kemudian caranya adalah sesuaikan, lihat di sini. Kalau di sini adalah current earning, maka di sampingnya harus current earning ya. Kemudian retired earning, maka harus retired earning. Kemudian historical balancing itu jangan apa-apain ya, maksudnya jangan dirubah, jangan diganti. Jadi abaikan saja. Nomornya juga abaikan saja, karena historical balancing ini hanya account untuk sementara ya, untuk menampung ibaratnya saldo-saldo di dalam nanti kita proses terkait dengan transaksi. Ya, ini hanya perkiraan sementara. Kemudian electronic payment ini diganti dengan, di sini kan electronic clearing account, kita ganti dengan cash in bank
ya, kita ganti dengan cash in bank. Kemudian undeposit fund itu petty cash. Jadi ini harus sesuai. Nah, seperti ini kita lihat. Jadi posisinya linked untuk account dan banking linked itu harus sama seperti ini. Kalau misalkan beda, berarti harus disesuaikan dengan ini. Nah, ini dia gambarannya kalau dia account aset yang benar. Ya, nanti tinggal kalian tambah atau new ya, new sesuai dengan soal. Ya, ini yang ini dulu yang kita benar, ya maksudnya kita ganti, kita rubah, baru nanti adalah new seperti itu. Oke. Nah, kemudian bagaimana selanjutnya adalah kita buat new ya, selain tadi yang sudah benar. New itu kita klik new di bawah ya, bawah sebelah kiri. Nah, di situ misalkan kita mau menambah nama akun sesuai dengan soal adalah allowance for double full debt. Nah, di sini account untuk tipenya adalah account receivable. Kenapa? Ini adalah perkiraan lawan dari account receivable. Nomornya juga disesuaikan dari soal, dan di sini adalah detail. Contoh yang selanjutnya new adalah merchandise inventory. Nah, di sini detail account. Nah, awalnya kita klik new dulu ya. Kemudian kita kasih namanya adalah merchandise inventory. Tipenya adalah other current asset karena merchandise inventory adalah other current asset. Oke, nah ini bisa diperhatikan, nih adalah nama-nama akun untuk aset yang harus kita ganti namanya dan kita tambahkan atau kita klik new. Ya, ini kita sesuaikan dengan soal. Ini adalah daftar akun Aktipa lancar yang benar sesuai dengan soal yang ada. Nah, selanjutnya kita mau membuat di sini adalah fixed asset karena aset tadi terdiri current asset dan fixed asset. Nah, fixed asset di sini adalah header kepala ya, maka kita klik header ya, dan sesuaikan. Kemudian selanjutnya apa yang termasuk dengan fixed asset? Contohnya adalah equipment at cost atau peralatan ya, harga pokok peralatan di sini. Kita pilih detail ya, kita pilih detail. Kemudian tipenya adalah fixed asset ya, nomornya disesuaikan dengan soal yang ada. Nah, ini adalah membuat data baru. Selanjutnya nih bisa dilihat nih contoh untuk daftar Aktipa tetap fixed asset yang benar ya, seperti ini. Jadi aset itu terdiri dari current asset dan fixed asset, dan ini nama akunnya. Bagaimana cara merapikan ini ya? Ini adalah kita tinggal pilih, klik di nama-nama akunnya, tinggal down gitu ya. Nih, jadi biar harus rapi juga seperti itu. Nih. Terus kita klik liability. Liability itu ada trade creditor, ada payroll account payable. Di situ ada linketnya. Ini harus kita ganti, jangan sampai salah ya. Trade creditor itu adalah kata lainnya account payable atau utang usaha, utang dagang ya. Kalau di ini yang payroll accrual payable ini dihapus dengan menghilangkan tanda linketnya. Jadi ini trade creditor diganti. Oke, selanjutnya bisa dilihat di sini ada cara menambah. Tadi kan liability itu adalah kepala ya, header. Liability itu juga terdiri dari dua, yaitu current liability dan long term liability. Nah, kita butuh untuk menambahkan header baru yaitu current liability dengan cara new ya. Dengan cara new, kemudian kita sesuaikan nomornya, kemudian namanya kita ganti sesuai dengan soal adalah current liability. Kemudian kita boleh menambahkan ibaratnya yang baru untuk account payable yang lainnya atau liability yang lainnya. Nah, tadi untuk payroll itu kita hapus ya biar menghilangkan ya. Nah, itu dengan cara setup, kemudian linked account, tinggal kita pilih payroll account ya, payroll account. Nah, itu untuk payroll account-nya kita ganti ya, kita ganti dengan cash in bank. Ini yang di bawah ya, payroll ya account itu kita ganti dengan cash in bank. Maka kalau sudah kita ganti nanti account payable-nya sudah, untuk payroll account-nya itu sudah bisa dihapus. Nih, seperti ini ya, bisa dilihat. Nih, jadi yang benar adalah di sini untuk linked-nya disesuaikan dengan yang ada di soal ya. Ini bisa dilihat ya, cash payment itu cash in bank, check payment itu cash in bank, electric payment itu cash in bank, expense account adalah other employer expense, kemudian expense account, wage and salaries, kemudian payable account payable. Itu bisa disesuaikan. Oke, lanjut itu. Dan boleh ya ditambah lagi dengan nama-nama akun yang terkait dengan liability seperti itu. Nah, ini data akun atau account current liability yang benar nih. Bisa dilihat ya. Yang hanya ada linked adalah account payable. Untuk yang lainnya ini adalah dengan cara new ya, new. Nih, bisa dilihat. Terus ada, tadi saya bilang ada dua untuk liability, yaitu ada current liabilities dan long term liabilities. Nah, kalau untuk long term kita new, kemudian kita klik header. Ya, header disesuaikan dengan soal nomornya. Long term namanya kita tulis atau kita ketikkan long term liability. Nah, seperti ini ya. Terus ada
nama akun long term itu antara lainnya adalah Bank Permata Loan. Ya, seperti ini ya. Nih, itu adalah detail. Kita tinggal new atau ditambahkan. Nah, ini daftar akun current liability dan long term liability yang benar. Ya, tinggal kita sesuaikan aja yang ada di soal. Kalau long termnya ada 2, ya ditambahin 2. Lihat soalnya. Oke, kemudian equity. Nah, ini juga harus hati-hati untuk equity. Karena ada linketnya, nanti kalau tidak sesuai menggantinya, nanti linketnya akan tidak sesuai atau tidak benar. Nih, untuk equity yang perlu diganti adalah retained earning tetap diganti. Retained earning itu tetap retained earning ya. Retained earning tetap retained earning. Kemudian current year earning ya. Current year earning itu diganti dengan income summary. Historical balancing itu nggak usah diapa-apain, ya nggak usah nggak usah diubah. Tetap di sini bisa ditambahkan raka kapital, kemudian bisa drawing ya seperti itu. Nah, ini caranya ya, kamu tinggal untuk raka kapital itu adalah new detail account, kemudian untuk raka drawing juga itu new detail account, kemudian untuk income summary tadi kita mengedit ya, mengedit itu adalah detail. Lanjut, nah ini adalah daftar akun equity yang benar ya, seperti ini. Jadi yang linked itu hanya ada ranking sama income summary. Revenue itu adalah pendapatan, revenue itu adalah header kepala ya. Itu tinggal boleh diganti boleh tidak, itu tergantung soalnya. Kemudian ada sales ya, itu detail ya. Nah, revenue itu yang benar adalah sales dan sales return, itu tidak ada linked ya. Kemudian cost of goods sold itu juga header, detailnya adalah cost of goods sold ya. Nih yang benar untuk daftar cost of sale yang benar. Itu. Kemudian ini adalah untuk expense ya. Expense itu ada bikin kepala, ada operating expense, itu maksudnya adalah beban operasional ya, yang terdiri dari berbagai macam beban. Contohnya adalah membuat advertising expense dengan cara new, kita klik detail account sesuaikan dengan soal. Nah, kalau dilihat adalah gambar tanda linknya dipindahkan ke wage and salaries ya. Kemudian ini ada new semua ya. Tadi caranya sudah saya jelaskan, tinggal sesuaikan dengan soal nama-nama akunnya ya. Nih, kemudian apa ini? Ini adalah terkait sama linked. Kita sesuaikan linked yang mungkin masih ada yang kurang ya, seperti ini. Nih, tadi saya juga di depan sudah jelaskan daftar akun expense nih. Terus ini daftar akun other income yang benar. Nih, bisa dilihat ya. Sesuaikan aja dengan soal yang ada. Nih, ya, bisa dilihat linked. Nah, ini nama-nama akun. Kalau kita masukkan semuanya, ini sudah sesuai dengan soal yang ada. Jadi seperti ini, kamu bisa daftar seluruh akun yang benar seperti ini. Oke, sekarang untuk tahap pertama ini kita sudah selesai menginput data perusahaan sampai daftar nama-nama akun. Bagaimana cara kita keluar dari aplikasi Mayop? Dan ingat bahwa apa yang sudah kita kerjakan itu akan tersave dengan sendirinya, nggak usah di-save lagi. Berarti di sini kita klik di atas sebelah kiri itu ada file kalau kita pengen keluar ya. Caranya file, kemudian exit. Nah, kita pilih aja di situ no. Kenapa? Di sini adalah sebenarnya ini boleh yes ya. Ini adalah untuk backupan data, tapi biasanya karena di sini edukasi juga nggak begitu masalah. Saya selalu menggunakan dengan no ya, dengan no. Oke, cukup sekian dan semoga bermanfaat dan bisa dipelajari selanjutnya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi untuk pembelajaran aplikasi Mayop yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.